Sayangi diri kalian karena sebenarnya hutang kalian itu bakal lunas dengan sendirinya kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas tentang mental kalian. Gimana? Udah ngerasain pusing, sudah kena mental, atau kalian mentalnya sudah hancur, pikiran kalian sudah kacau? Di sini saya mau bahas tentang hutang-hutang kalian. Kalian nggak perlu takut karena sebenarnya hutang kalian itu akan lunas dengan sendirinya. Di sini saya akan bahas tentang hal itu biar kalian lebih tenang, lebih enjoy, dan lebih rileks lagi dengan menghadapi yang namanya terlilit hutang pinjol. Oke, jadi ada beberapa hal yang pengen saya sampaikan dari step pertama terlebih dahulu, yaitu tentang hutang pinjol, lalu kemudian tentang mental kalian, dan kelanjutan ketika kalian itu galbay pinjol, teman-teman. Oke, yang pertama terlebih dahulu yaitu tentang sistem hutang pinjol. Hutang pinjol di Indonesia itu sudah diatur sedemikian rupa, ada undang-undangnya, ada peraturannya, dan yang lain sebagainya, teman-teman. Jadi ketika kalian itu melakukan pinjaman dan ke pinjol ataupun pinjaman online itu semuanya ada peraturannya, ada undang-undangnya. Ketika bayar nasabahnya sekian, bunganya sekian, adminnya sekian. Terus kemudian kalau galbay itu seperti ini, lalu kemudian kalau kalian sakit karena meninggal dan yang lain sebagainya, itu sudah diatur ya. Nah, salah satunya yang saya pengen bahas adalah ketika kalian galbay pinjol itu gimana bang peraturannya. Nah, peraturannya tentang hutang ini ya, kalau kalian itu suatu saat kalian nggak galbay ataupun nggak bayar hutang kalian, itu sebenarnya bisa lunas loh sebenarnya, kalau kaliannya mau ikutin langkah-langkah yang ingin saya kasih tahu. Yang pertama, jadi perlu digarisbawahi ya, ketika kalian itu melakukan pinjaman, itu akan ada asuransi yang namanya asuransi jiwa ataupun asuransi kalian sendiri. Jadi ketika kalian itu mungkin nanti ke depannya ya, amit-amit ini mas sebenarnya, ketika kalian itu meninggal, lalu kemudian kalian itu ketika pinjol itu sudah dipotong dengan biaya asuransi, biasanya itu akan dibayarkan oleh pihak asuransinya. Seperti itu, ada sistemnya. Sama ketika kalian juga minjem di perbankan, mungkin kalian pernah ya minjem, kalau kalian perlu tahu, kalau kalian itu minjem di bank, misalkan kalian itu minjem uang di bank, misalkan 50 juta, kalian itu uangnya nggak bakalan cair 100% 50 juta, karena ada biaya-biaya yang harus kalian keluarkan terlebih dahulu, atau kalian harus keluarkan untuk membayar asuransi tersebut, teman-teman. Makanya ketika kalian itu melakukan pinjaman, itu tidak akan yang namanya dicairkan 100%. Kalian minjem 1 juta, nggak bakalan yang namanya cair 1 juta. Kalian minjem 10 juta, nggak bakalan cair 100% 10 juta. Ada potongan admin, ada biaya-biaya yang harus dikeluarkan, kan seperti itu. Itu juga sama, teman-teman. Jadi ada pihak asuransi yang menanggung kalian, seperti itu. Nah, asuransi tersebut apa ya? Nanti kalau misalkan kita itu meninggal, itu sebenarnya hutang kita lunas. Nah, seperti itu ya. Sama, kalau kalian juga apa namanya tuh di pihak perbankan, apakah hutangnya akan terus menerus ke anak waris dan harus membayar? Enggak. Ya, jadi misalkan nih, mungkin ya kalau terjadi, ya mudah-mudahan sih jangan sampai terjadi ya meninggal gitu kan. Kalau misalkan ada orang lah kasarnya, orang itu minjem uang di bank 100 juta, dia akan cairnya misalkan 95 juta, kan 5 jutanya untuk asuransi dan yang lain sebagainya. Ketika orang tersebut kemudian bulan depannya meninggal, apakah hutang tersebut harus dibayarkan istrinya atau suaminya gitu? Itu dicicil oleh suami atau istrinya? Itu enggak. Hutang tersebut akan lunas karena dibayarkan oleh asuransi yang tadi nasabah tersebut bayarkan di awal 5 juta tersebut. Seperti itu ya teman-teman. Itu. Terus kemudian yang kedua adalah mental nih. Ini nih yang paling gak kuat. Oke ya, jadi paham ya kalau misalkan ada yang galbay meninggal itu gimana. Terus kemudian yang kedua, itu ada yang namanya mental. Ini nih yang paling sering banget terjadi di Indonesia. Jadi sebenarnya teman-teman, sistem pinjol di Indonesia itu bukan menekankan nasabahnya untuk membayar bunga tinggi dan untuk apa ya, kasarnya untuk mendapatkan penghasilannya cepat gitu, bayarnya cepat. Enggak. Sistem pinjol di Indonesia itu mereka itu pengen kalian itu bayar selama-lamanya, yang penting rutin tapi dengan bunga yang sangat tinggi kan gitu. Nah, yang terjadi di lapangan itu ya seperti itu. Dan yang paling kacau adalah mereka itu bukan hanya sekedar merusak keuangan kalian, tapi merusak juga yang namanya mental kalian. Oke, di sini saya akan contohkan. Contoh kecilnya aja. Ketika kalian itu melakukan galbay di pinjol atau kalian itu telat dipinjol, kalian sudah baru aja
telat 1 hari, kalian langsung diingetin sama aplikasi, ting, kamu harus bayar sekian, kan gitu. Terus kemudian setelah itu, kalau kalian nggak bayar-bayar, ada DC. Nah, sistem DC yang ada di pinjol Indonesia itu adalah mereka menyerang mental. Ini yang sangat bahaya banget. Uang kalian diperas dengan bunga yang tinggi dan yang lain sebagainya, admin tetek pengsengek. Terus kemudian mereka itu menyerang mental kalian. Nah, mentalnya gimana? Ya tadi, ancaman, teror, intimidasi, itulah fungsi DC sebenarnya. Seperti itu ya. Kenapa kok seperti itu? Bisa jadi ketika orang tersebut terkena mental, mereka bunuh diri, pihak asuransi yang membayarkan. Gitu. Nah, itulah yang parahnya banget. Terus kemudian, yang kedua adalah tidak dipungkiri juga ketika kalian itu melakukan galbay pinjol, kalian itu terdepresi, bener nggak sih? Ketika kalian galbay di satu ataupun kalau satu aplikasi biasa aja mungkin ya. Tapi kalau sudah 10 aplikasi, kalian pasti terkena mental. Yang mana akhirnya kalian itu bisa terjadi dua kemungkinan. Ada yang kuat banget, saya mau bodo amat, saya mau minjem lagi di aplikasi lain, nanti saya galbayin lagi. Ada juga yang depresi, ada juga yang terkekang, ada di depan rumah, di dalam kamar terus, dan ada juga yang mereka itu mentalnya berontak, seperti maling, terus kemudian bunuh diri, terus kemudian mereka mau mengakhiri hidup, merampok dan yang lain sebagainya untuk menutupi bayar pinjol tadi ya. Nah, yang jadi masalah adalah terbanyak bukan mereka yang cuek. Jadi kalau misalkan sudah banyak terlilit pinjol itu jarang banget orang bodo amat, saya mah sudah pinjol di 10 aplikasi juga, saya mah mau dapat duit enak, saya mau pinjol lagi, mau saya galbain lagi. Orang yang seperti itu sangat jarang banget. Dan yang paling banyak orang di Indonesia adalah mereka ketika sudah galbay di 10 pinjol karena gali lubang tutup lubang, mereka depresi, mereka kena tekanan, mereka akhirnya melakukan hal-hal yang negatif seperti merampok, bunuh diri, membunuh tetangganya, mencuri dan yang lain sebagainya. Itu yang paling banyak. Itu jadi permasalahan besar ya. Jadi dua hal tadi perlu kalian garis bawahi. Terus kemudian yang ketiga adalah ketika kalian sudah galbay lah, asalnya sudah paham tadi yang kedua, step ketiganya yaitu kasarnya ya. Kalau dibilang kasarnya, kalau kita orang yang galbay, itu ada dua prinsip yang harus kalian punya. Yang pertama, jangan sampai kalian kalah sama DC. Terus kemudian yang kedua, kalian jangan pernah yang namanya kalian itu mencoba gali lubang tutup lubang. Itu, udah titik. Selesai. Bang, saya nggak bisa ngelawan DC. Kalau nggak bisa ngelawan DC, blokir nomornya, hapus chatnya. Selesai. Kalau kalian nggak bisa yang namanya gali lubang tutup lubang, kalian hapus semua aplikasi pinjolnya, jangan pernah lagi download. Titik, selesai. Sesimpel itu. Tetapi pada kenyataannya kita itu selalu kalah dengan DC tadi ya, kena mental tadi. Akhirnya kalian itu takut sama DC. Udah, kamu minjem aja di aplikasi lain, terus bayar utang kamu di aplikasi saya. Kalian lakuin. Nah, itu udah awal kalian itu terjerumus ke pinjol. Seperti itu ya. Oke. Jadi mudah-mudahan teman-teman semuanya mulai sekarang lupakan semuanya yang kalian hutang itu, lupakan aja. Galbain aja, enjoy aja, relax aja, jangan pernah terkena mental seperti itu ya. Tadi sudah saya kasih analoginya, sudah saya kasih logikanya, sudah saya kasih juga beberapa bukan pengetahuan ya, sharing saya kepada teman-teman semuanya biar kalian itu tenang dan enjoy kalau kalian itu galbay di pinjol. Gak usah takut lagi sama DC, gak usah gentar lagi menghadapinya, gak usah takut lagi diteror ataupun di chat, kalian langsung blokir. Oke, mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat dan bisa membantu teman-teman semuanya. Kalau misalkan kalian itu mau konsultasi ataupun sharing-sharing bareng sama saya, boleh kalian tinggal DM aja Instagram saya. Link profil Instagram saya sudah saya siapkan di deskripsi video ini. Kalau kalian ada pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar aja. Dan kalau kalian suka dengan channel saya, silahkan di subscribe. Kalau suka dengan videonya, silahkan di like dan di share ya teman-teman. Kalau nggak suka, di dislike aja nggak apa-apa. Saya tutup dulu video ini dan kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.